Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Kami mau masuk hadirat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang turun atas setiap kami, atas setiap keluarga kami Bapak, dimanapun kami menontonnya hari ini Bapak, biar pengurapan-Mu itu yang turun juga Bapak. Kami mau merasakan hadirat-Mu yang lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari lebih lagi nyanyikan lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Mari angkat tanganmu dengan segenap hatimu, katakan kepada Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, kami naikkan sembah. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, kami mau sembah. Haleluya, segala pengagungan kami, segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah basyandara barala 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 basyandara barala 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 basyandara barala 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 basyandara yandara barala basyandara barala 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 yandara basyandara barala 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 yandara barala 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 Pada hari ini kami mau berdoa Bapa untuk gembala kami di tempat ini, gembala di GBI Raja Wali Pasar Minggu. Kami mau berdoa untuk Bapak Dr. Andus Juniaman sendiri kembaran Bapak. Kami percaya pengurapan-Mu, berkat-Mu ada atas hamba-Mu Bapak. Kau yang memberikan hikmat kebijaksanaan atas hamba-Mu Bapak. Juga kesehatan bagi keluarganya, bahkan keluarga besarnya, anak cucu menantunya, semuanya dilindungi, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa Bapak pengurapan yang luar biasa atas hamba-Mu, kesehatan, kekuatan Bapak, hikmat juga untuk keempat wakilnya, semuanya Engkau berkati. Berkat yang sama juga turun atas gembala rayon kami di rayon 1F Bapak Budi Sastra. Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami juga terus mendoakan untuk keluarga besar GBI Raja Wali di tempat ini Bapak, baik itu diaken, pengerja, bahkan jemaat, semuanya Bapak Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami untuk kota Jakarta Bapak. Kami berdoa Bapak kiranya kesembuhan segala virus-virus COVID itu Bapak sudah selesai atas kota Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terlalu besar
tercurah untuk menebus hidupku. Kami mau bersorak dan memuji-Mu lebih lagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Mari kita memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, boleh bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Amin. Mari beri kemuliaan yang lebih lagi untuk Tuhan. Kita mau bilang Allah kita itu baik, Dia sangat baik dan sangat luar biasa baik atas kita. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita katakan lebih lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib terbesar di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib berkuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Lebih keras lagi katakan. Yesusku luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih lagi untuk Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan dapat bertumbuh di hati kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya berkat, urapan, hikmat Kau berikan atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermakmur bagi-Mu
setiap waktu. Biarlah pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka karenamu, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampang yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampang yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut,
yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Salam, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Hotel Aloina di Brastagi dan bersama dengan tim penggembalaan GBI Raja Wali Jakarta bersama dengan Bapak Pendeta Juniaman Kembaren dan Bapak Pendeta Robin Karo-Karo dan Bapak Pendeta Anto Sembiring. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena hari yang diberikan buat kita adalah hari yang bisa kita nikmatin. Salam buat kita semua, khususnya buat jemaat yang ada di GBI Raja Wali. Kiranya lewat kebenaran firman pada pagi hari ini, semua jemaat boleh diberkati Tuhan. Hari ini tema saya angkat berbuah di masa-masa yang sukar. Saya ambil dari Amsal 16 ayat 20, firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang percaya kepada Tuhan. Firman ini diberikan buat kita supaya kita percaya bahwasanya ketika kita memperhatikan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan hari ini kita percaya menikmatin berkat-berkat Tuhan ketika di masa-masa yang sukar ini. Berbuah artinya kita komitmen untuk kita boleh memperhatikan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang utama dalam kehidupan kita ini. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan memberikan kebaikan buat kita. Kebaikan usia umur yang panjang diberikan kepada kita, menikmatin apa yang Tuhan berikan hari-hari ini kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya firman ini menjadikan satu rema buat kita, pemberitahuan buat kita, buat anak-anak Tuhan. Walaupun di masa-masa yang sukar, jangan pernah gelisah, jangan pernah tawar hati, karena ketika kita memperhatikan firman, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memperhatikan kita, menolong kita, membantu di dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Walaupun kita pada saat ini belum bisa berjemaah, masih stay di rumah dan menikmatin berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu hari ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwasanya ketika kita memperhatikan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, maka yang pertama kita akan mendapatkan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kebahagiaan itu akan menjadi bagian kita. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Jadi saudaraku, memperhatikan firman Tuhan artinya kita ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya biarlah jemaat Tuhan dalam kondisi apapun tetap kita percayakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Firman Tuhan itu yang memberikan kepada kita kekuatan. Ketika kita selalu berjaga-jaga, selalu awas dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu, ketika kita memperhatikan firman Tuhan, maka kita selalu punya gaya hidup yang suka berdoa, yang suka memuji Tuhan. Dan saya percaya di masa-masa yang sukar ini, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, kekuatan buat setiap umat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Percayalah, ibadah itu mengandung janji. Ketika kita setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebaikan, memberikan kemurahan, sehingga apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Sekali lagi kami dari Brastagi ini mengucapkan selamat beribadah, selamat berhari Sabat, karena perhatian Tuhan. Tuhan rindu kita respon dengan iman. Kita katakan bahwasanya di dalam Tuhan aku bisa berjalan, aku bisa kuat untuk menjalani hidup-hidup di masa-masa yang sukar ini. Percaya, tetap yakin,
berjalan dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita semua di tempat ini. Salam sekali lagi dari Medan, dari Brastagi. Ya, saya pendeta muda Jonta Prezi Sembiring mengucapkan selamat beribadah, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Percayalah, ketika kita membuat keputusan, maka kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Dan ketika kita berkomitmen, maka kita akan pasti berbuah di dalam kasih Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang percaya dengan iman, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati.